Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay guys like channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat berkabar. Kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian gak bosan-bosan. Kak Isam itu membuat satu video lagi. Ini mungkin tayangnya agak malam ya cuy ya, supaya kalian itu berhati-hati cuy. Hongkong sekarang lagi tidak aman. Bahkan polisi Hongkong ini juga lagi keteteran untuk menghadapi laporan kasus-kasus aplikasi-aplikasi online yang menawarkan job part-time. Nah, Kaisam juga sangat menakutkan di mana aplikasi-aplikasi koin apa itu Miyabi dan lain-lainnya apa itu ya, yang kalian itu lagi didoktrin otaknya. Jangan sampai nih kasusnya seperti aplikasi-aplikasi online yang banyak menipu-menipu uang yang tidak bisa di-withdraw nantinya. Oke, kita belajar dari kasus pekerja migran ini yang sudah kehilangan puluhan ribu di aplikasi ini. Awalnya dia tertarik karena duitnya ini gampang banget, ya kan? Dengan job part-time online, kalian hati-hati. Kalian harus mengenal bahkan polisi cyber tentang AADC ini, tentang polisi yang menangani tentang scammer kayak gini, ya kan? Bahkan ini chatnya bukan satu kali cuy, bahkan 2 kali si polisi Hongkong ini bagian scammer ini mengantisipasi untuk kalian hati-hati dalam menggunakan aplikasi online. Karena apa? Karena sejauh ini nih, dalam setahun ini naik 2 kali lipat penipuannya. Bahkan melaporkan yang sudah melapor ke polisi ini mengalami kerugian sampai 2,8 billion cuy. Sekitar berapa tuh? 2,8 miliar Hongkong dolar. Berapa itu duitnya cuy? Iya kan? Jadi ini nih bukan perkara yang ini yang sepele gitu cuy. Ini lagi diperangi nih oleh polisi Hongkong. Bahkan nih teman-teman kita pekerja migran, ya kan, tergiur untuk ikut aplikasi ini. Nah, buat kalian nih yang lagi kecanduan aplikasi-aplikasi koin yang deposit terus bisa di withdraw duitnya, hati-hati. Akan ada masa di mana duit kalian dibekukan, dan saat kalian mencapai titik di mana uang itu sudah banyak di aplikasi tersebut, dibekukan, duitnya nggak cair. Mau laporan kemana? Ke polisi. Nih pekerja migran ini juga sudah laporan ke polisi. Bahkan dia investigasi, dimasukkan ke ruangan khusus ya cuy ya, yang kedap suara kayak gitu. Tapi polisi itu masih dalam investigasi, menyelusuri nih sindikatnya di mana. Nah, sampai pada akhirnya si pekerja migran ini ngomong sama Pak Polisinya, Pak Polisi, mungkin nggak duit saya ini kembali? Maybe yes, maybe no jawabannya. Bisa jadi iya dikembalikan, bisa jadi enggak. Karena apa? Karena sindikat ini menggunakan aplikasi keuangan ini beda-beda cuy. Jadi kamu transfer ke sini, terus transfer lagi beda lagi ke sini, transfer lagi beda ke sini. Nah, ini kan diselusuri sama polisi nih, akun keuangannya di mana nih mentoknya. Nggak bisa, karena sindikat ini mengambil pola melempar-lempar uang dari rekening satu lagi. Sehingga apa? Sehingga yang rugi siapa? Kita, pemilik uang yang dibekukan uangnya sudah hilang. Bayangkan saja, kalau di dalam aplikasi tersebut ada 10.000 dolar Hongkong untuk satu orang, berapa itu? Kalau ada 10 aja, ini udah 100.000 dolar Hongkong. Apa nggak ada 200 juta? Iya kan? Mereka ini sindikat cuy. Dan kita dengan sadar masuk ke aplikasi tersebut yang masih percaya dia ini bisa membuat kita kaya raya dengan cepat. Yang jadi celakanya, ambasadornya ini adalah orang-orang Indonesia. Kita patut menduga mereka yang mengajaki kalian untuk masuk aplikasi-aplikasi online ini, apakah dia pekerja migran resmi? Bahkan kalian nih yang masih disodokin duit, bisa cair nih withdraw 1.000 dolar Hongkong, bisa withdraw nih 5.000 dolar Hongkong, ya kan? Kalian masih percaya nih, tapi nanti pasti video Kaisam ini akan viral di mana saat kalian uangnya dibekukan. Tapi ini aman kok Kaisam aplikasinya. Orang ini terdaftar kok di Singapura. Ini juga aman kok. Ada kok di Play Store-nya. Ini nih cerita yang mau Kaisam. Ini adalah aplikasi yang terdaftar di Play Store. Tapi ini juga penipuan. Oke, ayo kita bahas. Kita sebut aja Mbak Lila. Sayangnya, orang-orang yang ditipu scammer seperti ini adalah orang-orang yang memiliki background kesulitan keuangan. Oke, kita tarik permasalahannya si Mbak Lila. Si Mbak Lila ini backgroundnya memiliki adik yang gagal jantung coy. Dia harus mengalami cuci darah terus-terusan di Indonesia. Dropnya, saat si Mbak Lila ini datang ke Hongkong, dia ini harus disuguhkan ujian hidup adiknya yang harus cuci darah dan masuk rumah sakit dan keluar rumah sakit. Oke, saat itu Mbak Lila panik cuy. Dimana si Mbak Lila ini ngambil bank tuh Hongkong untuk menutup adiknya.
Karena tipikal Mbak Lila ini adalah orang yang nggak tegaan. Saat dia bermain di Hong Kong, dia juga terjebak dengan teman toksik, di mana temannya ini meminjam uang, nggak balik juga, ya kan, sendirinya aja lagi susah gitu, kok bisa kita berbaik hati untuk meminjamkan uang orang lain? Kenapa sih kamu nggak menyelamatkan diri kamu sendiri aja, cuy? Ya kan, kenapa kamu harus berperan untuk mengambil alih masalah orang lain saat kamu juga punya masalah? Bantulah sebisa kamu saja, ya, jangan menghutangkan kalau kitanya sendiri aja kurang, oke? Nah, dari situ Mbak Lila udah kacau nih keuangan, ya kan? Udah setiap bulan juga dia harus bayar bank untuk menutup temannya juga yang hutang, ya kan? Terus juga dia juga menafkahi keluarganya, adiknya masih sakit-sakitan, ya kan? Udah stres nih, diambang stres banget. Di mana? Di handphonenya Mbak Lila masuklah beberapa job part-time online. Namanya kita lagi gelap ya cuy, namanya kita lagi butuh uang. Gimana caranya nih kita bisa mendapatkan uang tambahan? Bahkan teman-teman kita membuka reseller di Hong Kong, berjualan di Hong Kong. Untuk apa sih? Untuk mencari uang tambahan supaya kita ini tidak berhutang lagi. Pengennya sih seperti itu, ya kan? Nah, sampai pada akhirnya di job part time ini dia menemukan satu aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Oke, dari sini aja mindsetnya Mbak Lila ngomong, oh ini aplikasi ini resmi nih, karena di-download di Play Store, ya kan? Akhirnya pas di-download menggunakan nomor handphone kita, nomor paspor kita, ada orang yang chat langsung. Loh, kok ada orang yang chat ya? Menawarkan, ayo dong kita part-time yuk. Part-time cuma bukan party. Part-time, kerjanya gampang kok. Kamu cuma tinggal kasih poin aja nih untuk aplikasi-aplikasi yang ratingnya ini kurang. Kayak bintangnya cuy ya, kayak restoran gitu. Bintangnya kurang. Si Mbak Lila ini cuma kerjanya itu mencet-mencet bintang aja supaya rating restoran itu naik, ya kan? Dengan komisi segini nih, ya kan? Akhirnya di download tuh kamu harus punya akun keuangan nih, kayak WeChat, kayak Alipay atau PayPal, ya kan? Nah, ini harus di download, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya si Mbak Lila ini ngajuin tuh aplikasi Alipay, ya kan? Alipay itu aplikasi keuangan ya cuy ya, supaya untuk bisa withdraw gajinya. Oke, akhirnya coba-coba tuh dengan tidak bermodal cuy, coba masuk tuh, ya kan? Ini gift untuk kamu, bonus untuk kamu, bonus untuk kamu. Akhirnya masuklah tuh $100 Hong Kong untuk 5 job part time online. Siapa yang nggak tergiur, ya kan? Kita cuma ngeklik kita dapat satu jobnya $20, $5 job itu dapat $100. Siapa yang nggak tergiur dengan kondisi keuangan yang lagi kacau, iya kan? Akhirnya coba deh di withdraw, masuk duitnya, masuk cair, murah, masih $100, ya kan? Untuk mendapatkan modal yang lebih besar, ya penipu akan ya udah kasih dulu deh $100, ya kan? Akhirnya cair. Loh, iya ya, kok bisa cair ya? Bisa withdraw. Nah, kita ini kan otaknya ini kecuci. Oh iya ya, coba lagi deh ikut part time lagi. Ikut part time. Apakah kamu masih ingin bekerja part time dengan kami? Oke, saya akan kasih 20 job untuk kamu. Kerjanya sama, rating 20 job dikali satu jobnya itu $20. Berapa dapatnya? 20 kali 20 ya cuy, $400. Apakah cair Kaisam? Cair coy, cair. $400 itu cair. Dari apa sih? Semakin percaya nih kalau aplikasi ini akan merubah hidupnya, iya kan? Nah, saat ketiganya si Mbak Lila ini, apakah kamu masih tertarik? Oke, saya akan membuka 50 job untuk kamu, ya kan? Tapi dengan deposit uang. Ini nih, udah hati-hati buat kalian nih kalau misalkan coba-coba aplikasi kayak gini, kalau sudah cair udah kabur aja. Kalau disuruh deposit, stop. Jangan mempercayai cuy, karena ini udah modus nih masuk untuk ranah penipuan. Akhirnya apa? Si Mbak Lila ini 50 job, kalau dikali 21 jobnya berarti saya akan dapat $1.000. Pada waktu itu depositnya itu nggak sampai 1.000 cuy, cuma $500 aja, iya kan? Nah, saat dia ini deposit, oh saya dapatnya ini akan 2 kali lipat nih. Nah, dengan dalih uang depositnya ini nggak akan hilang, ini sebagai jaminan aja. Akhirnya deposit lah tuh $500 untuk mendapatkan $1.000 untung ya.
ditambah modal kita nggak hilang, jadi nanti akan dapat 1.500. Kalau saya bisa menyelesaikan job itu dalam 2 hari, oh saya berarti dapat 1.500 nih dalam 2 hari. Ini kan udah dicuci otaknya ya. Akhirnya depositnya tuh $500. Jobnya selesai. Apakah bisa cair Kak Isam? Duitnya ada, nyangkol di aplikasi itu. Selamat, kamu itu duitnya ada 1.000 plus deposit kamu 500. Tapi sayangnya untuk withdraw ini permainannya dibalik coy. Kalau kamu sudah mencapai $5.000 Hong Kong baru bisa di withdraw. Mati nggak tuh? Duit kita sudah nyangkol tuh $500. Duit yang ada di aplikasi itu 1.500. Gimana caranya nih supaya mencapai 5.000? Otomatis kita harus membeli job online lagi. Iya kan? Semakin nih kita ini dilatih untuk serakah, untuk percaya, oh duit gitu kan, supaya withdraw 5.000, ya kan? Ini caranya supaya dicairkan, kamu itu harus mencapai 5.000 dulu baru bisa dicairkan. Ini udah mulai permainan. Tapi si pekerja migran ini karena nggak mau melepaskan 1.500, akhirnya apa yang dilakukan? Deposit lagi cuy, lebih besar, lebih memilih job yang lebih banyak supaya apa? Cepat withdrawnya. Oke, singkat cerita, sudah nih di angka mau mencapai 5.000 dengan deposit kita yang sudah mengeluarkan hampir 10.000. Kok bisa kayak itu Sam? Iya, karena dia ini saat mencapai 5.000 dia rubah lagi permainannya. Withdraw ada di titik ini, sedangkan duit kita sudah masuk banyak nih. Harusnya Mbak Lila ini stop, tapi dia ini hanya karena tidak mau nih duitnya hilang di aplikasi tersebut, akhirnya dia rela deposit lagi sampai 10.000. Duitnya apakah bisa di withdraw? Enggak, cuma diharap-harapkan kosong aja. Akhirnya si Mbak Lila ini sadar, oh kayak saya ditipu nih, ya kan, hilang duit 10.000. Akhirnya apa? Akhirnya dia lapor ke polisi tuh dengan menyatakan saya nih duitnya nyangkol nih di aplikasi ini. Nah inilah polisi ini menerima laporan-laporan aplikasi online nih ya kayak gini. Nih buat kalian nih yang bermain miyabi hati-hati ya, jangan sampai duit kalian juga nyangkol lagi tuh, nggak bisa di withdraw. Sekarang kamu masih dikasih tuh cair, otak lagi dicuci. Sadar coy, sadar sebelum duitmu hilang. Oke, akhirnya si Mbak Lila ini laporlah tuh ke polisi Satin cuy. Di situ dia ini masuk di dalam ruangan khusus, dimana dia ini diselusuri tuh, langsung dicek tuh aliran dananya kemana, ya kan. Akhirnya si Mbak Lila ini sudah diinvestigasi itu beberapa jam di ruangan kedap suara, sampai polisinya nih ngomong, nanti kalau misalkan ada investigasi lanjutan kamu harus siap ditelepon ya. Iya, repot. Sampai akhirnya Mbak Lila tuh ngomong kayak gini, mungkin nggak duit saya kembali untuk memperjuangkan 10.000 uang yang sudah kita depositkan. Kalau kita sudah berbicara seperti ini, apakah kita masih mau tuh mengharapkan untung? Enggak kan? Yang dia harapkan adalah semoga aja duit saya kembali aja deh, nggak apa-apa, ya kan? Kalau andai aja sedari awal kita sadar kita sudah dimanfaatkan oleh aplikasi ini, ya udahlah, kita hilang $500 aja cukup, ya kan? Nah karena ego manusia yang pengennya uang, makanya dari itu kita nggak sadar kalau kita lagi ditipu scammer, ya coy. Akhirnya apa sih polisi ini? Ya udah, sampai pada akhirnya 4 bulan ini belum menemui titik hasil. Tapi yang jadi anehnya, saat dia melaporkan ke polisi, nomor akunnya, nomor mbaknya yang chat si Mbak Lela ini ganti cuy. Terus Mbak Lela tuh ngomong, kamu kenapa ganti nomor? Nggak apa-apa, karena ada problem something katanya gitu. Padahal kita patut mencurigai bahwa polisi Hong Kong sudah mengacak adul ini nomornya, sehingga tidak bisa digunakan lagi, ya kan? Tapi namanya scammer yang nggak takut polisi cuy, karena dia ini kan memainkan motif nih, lari dari polisi, beda rekening, jadi polisi susah nih untuk menyelusuri di mana nih ujungnya, ya kan? Butuh waktu, tenaga, uang kita hilang. Akhirnya Mbak Lela ya wis lah, di titik pasrah aja, melepas uang 10.000 untuk kalian nih, hati-hati. Dari kejadiannya si Mbak Lela ini, makanya polisi Hong Kong ini memberikan chat kepada kalian yang menerima AADC itu 18222, itu adalah aplikasinya polisi yang mengingatkan kita bahwa hati-hati dengan aplikasi online yang menawarkan deposit untuk mendapatkan uang dengan cepat. Kalian pengguna-pengguna nih yang di luar sana, yang TikToknya ini marak ini, ya kan, ayo kita bermain koin, kita dapat uang secepatnya. Uang dari mana? Kalau tiba-tibanya uang kalian dibekukan, sudah mati semuanya, lumpuh. Berapa orang yang sudah ditipu? Untuk itu Kaisam woro-woro kepada orang-orang yang masih normal hidupnya, udah, jangan mengambil resiko terlalu tinggi untuk mengikuti aplikasi-aplikasi online seperti ini.
karena sindikat penipuan di sana semenjak COVID ini banyak cuy. Mereka bermain di belakang layar komputer untuk meraih uang kalian dengan mendoktrin kalian cair terlebih dahulu. Saat kalian sudah deposit banyak, aplikasi kalian dibekukan. Bye bye. Kalau kalian masih mempercayai orang-orang yang menyatakan bahwa ayo ikut join aplikasi kita, kalian akan mendapatkan untung uang begitu banyak. Apakah kalian tertarik? Kaisam jawab, makan aja lo. Kaisam udah bersyukur aja dari gaji yang standar tapi adem hatinya, ya kan? Ngapain kita harus bikin video petalak predik, ya kan, supaya dapat koin. Ayo money, dapat duit. Tinggal tunggu aja endingnya bagaimana. Saat kalian melaporkan ke polisi atas pembekuan uang kalian, siap-siap saja. Polisi akan mengatakan maybe yes, maybe no, uang kalian kembali. Sebelum uang kalian banyak hilangnya, stop. Hapus aplikasi tersebut, install ulang. Ya, dengan menggunakan email dan nomor yang berbeda. Tinggalkan, move on. Walaupun tangan kita geli, walaupun pikiran kita ini sayang banget ya, saya dapat uang kok. Udah stop, nurut deh sama Kaisam. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga kita semua selamat dari tipu daya scammer di luar sana ya. Membantu polisi Hong Kong dengan mengurangi tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbau dengan uang. Jangan percaya uang itu datangnya dari mana, ya kan? Perusahaan mana yang bisa menjadikan kamu itu uang, memberikan kamu uang dengan cepat, ya kan? Ingat cuy, kita aja melakukan pesugihan aja kita harus mewadalkan. Jangan apa yang kamu wadalkan untuk mendapatkan uang begitu cepat. Percaya sama Allah dong, ya kan? Maka dari itu jangan terlalu banyak mengejar dunia, biarkan dunia yang mengejar kamu. Dengan caranya apa? Baiki Allahnya, biar dunia itu datang sendiri sama kamu. Jangan mengejarnya dunia. Kalau saat kamu mengejar dunia, capek cuy. Yang ada apa? Hilang terus. Karena apa? Karena kamu nggak percaya rezeki itu datangnya dari Allah. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.